Sahabat Hijah, saya berprofesi sebagai seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 13 Kota Madiun. Sahabat rumah belajar, di awal Januari kalian masih bisa belajar di kelas, masih bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, masih bisa menulis di papan tulis, masih bisa sharing ilmu pengetahuan di kelas. Namun, pada awal Maret, kalian harus belajar di rumah. Kenapa? Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Sahabat rumah belajar, walaupun kalian belajar di rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Bagaimana belajar di rumah yang mengasihkan? Yuk, ikuti. Sahabat rumah belajar, pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang kompetensi dasar 3.7. I am proud of Indonesia. Materi yang kita bahas adalah descriptive text. Sahabat rumah belajar, agar pembelajaran kita kali ini menjadi lebih menarik, kita menggunakan media. Yang pertama adalah menggunakan media WhatsApp Group. Mengapa menggunakan media WhatsApp Group? Karena media ini sudah dipakai oleh siswa dan mudah diakses. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar. Sumber belajar di rumah belajar. Nah, ini juga mudah diakses oleh para siswa. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan media aplikasi Candy. Penggunaan media aplikasi Candy ini untuk mengerjakan soal-soal latihan yang akan dikerjakan oleh para siswa. Sahabat pembelajar, dalam pembelajaran sistem online atau sistem daring ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Adapun kegiatan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan awal, seperti biasa yang kita lakukan, standar, yaitu salam, berdoa, presensi, kemudian memberikan persepsi, yang mana kita akan mengajarkan tentang descriptive text, kemudian tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu mengidentifikasi tentang struktur teks dari descriptive text. Sahabat rumah belajar yang hebat, langkah selanjutnya adalah kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini ada 6 sintaks. Sintaks yang pertama adalah stimulation. Di dalam stimulation, saya memberikan gambar tentang kebun binatang. Siswa menyebutkan nama-nama binatang yang ada di gambar tersebut. Langkah yang kedua adalah problem statement. Di dalam problem statement, siswa menulis pertanyaan yang berkaitan tentang binatang dan teks deskripsi. Kemudian langkah yang ketiga adalah data collection. Di dalam data collection ini, siswa mencari sumber untuk menjawab pertanyaan. Nah, dari mana mereka mencari sumber? Mereka mencari sumber belajarnya adalah di rumah belajar dengan fitur sumber belajar. Mengapa mereka tertarik di dalam sumber belajar? Karena di dalam fitur sumber belajar ada video yang akan menganalisa tentang teks deskripsi. Selanjutnya adalah sintaks yang keempat. Sintaks yang keempat adalah data processing. Di dalam data processing, siswa merumuskan apa yang dimaksud dengan struktur teks. Kemudian, langkah yang kelima adalah verification. Di dalam verification ini, siswa membuat contoh dari teks deskripsi yang menggambarkan tentang binatang. Kemudian, langkah yang terakhir atau sintaks keenam adalah generalization. Di dalam generalization, siswa membuat kesimpulan pembelajaran pada hari itu, yaitu tentang teks deskripsi tentang binatang. Kegiatan penutup ini, siswa membuat kesimpulan pembelajaran pada hari itu. Kemudian dilanjutkan membuat kesan pembelajaran. Kesan pembelajaran yang dilakukan adalah menyenangkan sekali karena melibatkan portal rumah belajar, yaitu fitur sumber belajar. Dan kegiatan yang terakhir adalah siswa mengerjakan latihan soal. Dalam latihan soal ini, siswa mengerjakan melalui Candy CBT. Bagaimana sahabat rumah belajar? Ternyata walaupun kita belajar secara online, secara daring, di rumah, ternyata menyenangkan, bukan? Mengapa? Karena kita menggunakan portal rumah belajar yang bisa diakses dengan mudah menggunakan handphone kita dengan aplikasi rumah belajar. Atau kita bisa mendownload menggunakan
belajar.kemdikbud.go.id. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Rumah belajar itu, rumah belajar adalah aplikasi yang bisa membantu kita untuk belajar. Download secara gratis di Android maupun iPhone, dan juga dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Portal yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan juga guru di semua jenjang pendidikan. Di sumber belajar ini terdapat video-video menarik yang bisa kalian lihat, ada permainannya juga loh. Nah, di sini kita bisa memilih jenjang pendidikannya, SMP, SMA, SMK, SD, dan ini sangat lengkap. Tunggu apa lagi? Segera unduh aplikasinya dan eksplor fitur-fiturnya secara gratis.